Johara Suhaya dari Prodi Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang menurut saya penting pada era digital saat ini, yaitu rencana pembatasan usia anak dalam menggunakan media sosial. Isu ini diangkat dari video dari iNews, di mana Menkom Digi Mutia Hafid berbicara soal perlindungan anak di ruang digital. Pada beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang isu ini dan kita akan melihat cuplikan sedikit dari video tersebut. Mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu, gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Pertama, saya menilai bahwa langkah pemerintah dalam pembentukan peraturan ini merupakan keputusan yang sangat bijak dan tepat pada era digital pada saat ini, karena mengingat banyaknya akses-akses platform-platform yang bisa diakses dengan sangat mudah. Bahkan banyak pada zaman ini, pada zaman sekarang, anak-anak pada yang berusia sangat muda menggunakan media sosial dengan sangat mudah tanpa pendampingan orang tua. Nah, kondisi ini sangat menimbulkan kekhawatiran karena media sosial tidak hanya berisi konten-konten yang positif, banyak konten-konten yang mengarah ke hal yang menurut saya tidak pantas untuk dilihat anak di bawah umur atau beberapa konten negatif lainnya. Dan yang kedua, saya setuju bahwa perlindungan perlu diutamakan, karena bukan hanya memberikan edukasi tetapi juga melalui regulasi yang lebih jelas. Pemerintah tidak sedang melarang untuk anak-anak tidak bermain internet secara total, tetapi ingin memastikan bahwa anak menikmati manfaat teknologi dengan pengawasan dan batasan yang sesuai. Menurut saya, ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya, saya juga merasa bahwa media sosial dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis anak. Mereka berada dalam fase yang mentalnya belum matang atau siap sepenuhnya. Sementara itu, media sosial sering menciptakan tekanan melalui perbandingan diri, validasi digital berupa like, serta komentar-komentar negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Di usia mereka yang sangat masih muda, anak belum memiliki kemampuan untuk mengolah emosi yang kompleks seperti itu. Karena pembatasan usia dalam menggunakan media sosial adalah langkah yang menurut saya sangat tepat dan dapat berdampak positif terhadap anak-anak, dan juga dapat berpengaruh kepada kestabilan mental mereka. Dan pada sisi lain, orang tua juga sangat berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut, bahwa banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang tua memberikan gawai kepada anak-anak mereka untuk membuat mereka tenang tanpa benar-benar mengetahui apa yang mereka tonton atau yang digunakan atau apa media sosial yang mereka gunakan. Saya menilai bahwa pembatasan usia bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa internet adalah dunia yang seharusnya diperkenalkan secara bertahap. Anak tidak bisa dibiarkan menjelajah sendiri tanpa pengawasan. Orang tua harus lebih aktif mengenali aplikasi yang diunduh anak. Karena jangan sampai kita tidak tahu karena sebagai orang yang lebih tua kita tidak tahu apa saja yang anak-anak download, anak-anak install pada gadget mereka, pada gawai mereka, yang akan berdampak kepada psikis mereka. Terlebih lagi itu akan berdampak
berkepanjangan. Nah, di sisi lain juga saya menilai bahwa platform media sosial memiliki andil besar. Selain dari orang tua, platform media sosial juga dapat berperan sangat besar dalam berjalannya kebijaksanaan ini. Tidak cukup hanya menampilkan notifikasi, konten ini mungkin tidak sesuai untuk anak-anak seperti itu. Platform perlu menyediakan verifikasi usia yang lebih ketat sehingga tidak bisa dengan mudah diakses. Karena mudahnya anak-anak juga dapat memalsukan verifikasi usia mereka ketika mereka ingin menggunakan platform media sosial tersebut gitu, atau menggunakan akun orang tua gitu. Jadi jika pemerintah ingin serius benar-benar menerapkan regulasi ini, maka menurut saya bekerja sama dengan perusahaan teknologi itu harus ditingkatkan sehingga mereka memiliki kewajiban legal untuk lebih menyaring pengguna berdasarkan usia dengan lebih akurat. Saya juga menyadari bahwa aturan ini tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan, karena akan tetap saja ada tantangan-tantangan yang harus kita lewati dalam dalam menjalankan kebijaksanaan ini. Karena masyarakat itu sangat beragam. Sebagian besar orang tua juga belum menguasai teknologinya secara menyeluruh dan memerlukan edukasi yang intensif. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam menguasai kepatuhan platform media sosial juga perlu diperkuat. Saya melihat bahwa kebijakan ini hanya akan berhasil kepada seluruh pihak, orang tua, pemerintah, sekolah, dan penyedia platform jika sama-sama kita mendukung regulasi tersebut atau kebijaksanaan tersebut. Dan saya ingin menegaskan bahwa tujuan dari pembatasan ini bukanlah melarang anak-anak 100% nonaktif atau tidak bermain sama sekali tentang internet atau media sosial, karena teknologi adalah bagian dari kehidupan modern dan banyak juga hal-hal positif yang dapat kita bisa ambil, seperti kita dapat mencari berbagai sumber tentang pembelajaran di sana, kita dapat berkreativitas di sana, kita dapat menggunakan platform-platform dengan bijak dan menggunakannya secara bertanggung jawab, dan itu akan lebih berdampak positif terhadap diri kita jika kita menggunakannya dengan bijak. Nah, jadi permasalahannya adalah kapan waktu yang tepat untuk anak-anak dapat bermain media sosial. Karena menurut saya anak-anak harus melalui proses belajar bertahap, mulai dari menggunakan internet untuk tugas sekolah, kemudian mengenal tontonan sesuai dengan usia mereka, kemudian barulah ketika mereka lebih matang secara mental, mereka dapat diberikan akses ke media sosial. Saya juga merasa bahwa kebijakan seperti ini dapat mengurangi resiko anak terlibat dalam masalah-masalah yang sering muncul di dunia digital, seperti cyberbullying, kecanduan, bahkan jika kecanduan itu terus-menerus bahkan bisa berdampak pada depresi, atau bahkan eksploitasi digital yang sering kali tidak disadari oleh anak-anak. Dengan adanya pembatasan usia ini, anak-anak memiliki waktu yang lebih panjang untuk belajar mengenai era digital sebelum benar-benar terjun ke dunia media sosial yang kompleks. Selain itu, menurut pandangan saya, regulasi ini juga dapat membantu anak-anak lebih fokus pada aktivitas yang sesuai dengan usianya, alih-alih bermain gadget dan melihat tontonan-tontonan atau konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dengan adanya pembatasan ini, maka anak-anak akan teralihkan dengan menggunakan aktivitas anak itu menjadi sesuai dengan usia mereka. Nah, seharusnya pada usia-usia perkembangan anak-anak itu lebih bermain di dunia nyata, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, mengembangkan kreativitas, serta melakukan kegiatan fisik. Jika mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat gadget, untuk melihat sosial media, konten-konten yang kurang bermanfaat, maka ruang untuk perkembangan tersebut akan terhambat, akan terkurang. Dengan pembatasan usianya, mereka akan dapat kembali menikmati masa-masa kecil mereka yang seharusnya.
dan dengan cara yang lebih seimbang, lebih sehat gitu. Pada akhirnya saya melihat bahwa kebijakan pembatasan usia media sosial merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk melindungi generasi masa depan. Meskipun tantangan dalam penerapannya cukup besar, tetapi manfaatnya juga bisa berjangka panjang dan sangat signifikan karena dunia digital karena pada dunia digital harus karena ruang digital harus menjadi ruang yang aman, bukan tempat membuat anak-anak yang kehilangan masa kecil mereka atau merasa tertekan oleh standar sosial yang tidak sesuai dengan usia mereka. Saya berharap seluruh pihak dapat melihat regulasi ini, kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan anak, bukan sebagai pembatasan semata. Demikian pendapat pribadi dari saya. Saya percaya bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi perlu digunakan dengan bijak dan pada waktu yang tepat. Regulasi yang tepat, peran aktif orang tua, serta tanggung jawab dari platform media sosial adalah kunci mewujudkan lingkungan yang sehat dan digital. Semoga pendapat ini bermanfaat dan dapat memberikan sudut pandang yang baru dan lebih positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.